Halo teman-teman, bertemu kembali bersama gua Rizky di Pulang Agenda. Dalam segmen Agenda Story. Nah, dalam aktivitas sehari-hari di mana saja ya, bahkan di rumah sekalipun nih, tentu kita pernah merasakan bagaimana tempat kita dilewati oleh pedagang keliling seperti tukang cuanki, tukang somai, tukang nasi goreng, tukang batagor, ataupun apalah tukang-tukang apapun gitu ya. Pasti pernah kan? Nah, tapi pernah nggak kebayang kalau rumah kalian dilewati oleh pocong keliling? Kisah ini menjadi fenomena mistis yang luar biasa pada masa itu karena mampu menggemparkan masyarakat. Tepatnya pada tahun 2008 kala itu di daerah Sukabumi. Bahkan saking takutnya masyarakat dengan pocong keliling, mereka sampai takut keluar rumah. Apalagi jika malam hari udah tiba nih dan maghrib mulai berkumandang, langsung tuh seketika hening, sepi. Tidak ada lagi masyarakat yang ada di jalanan. Bahkan warung-warung itu tutup. Jalanan otomatis sepi. Pokoknya suasananya sangat mencekam. Teror pocong keliling ini beredar lewat cerita dari mulut ke mulut, sehingga tercipta penyebaran luas yang sangat cepat dan masif. Nah, sosok pocong keliling ini ada yang bilang sosok arwah penasaran, atau ada yang bilang juga pocong itu bekas pesugihan yang ditinggal mati oleh tuannya. Menarik nih kita ulas ceritanya. Oke, kisah ini bermula dari seorang mahasiswa yang bernama Arya. Dia berasal dari Jakarta. Selain menjadi mahasiswa, ia juga suka mendaki. Dan karena hobinya itu sering mendaki, ia memiliki pekerjaan sampingan tuh, yaitu menjadi tour guide. Cuma tour guide khusus untuk di gunung. Dan ia juga lebih suka memandu pendakian ke gunung-gunung yang ia sukai. Nah, saat itu ia sedang melakukan pekerjaan sampingannya, yaitu menjadi tour guide. Ia mengantar rombongan pendaki ke Gunung Salak. Nah, pada bulan Februari tahun 2008 lalu, waktu itu ia memandu 9 orang. Yang diceritakan mereka adalah adik tingkatnya yang sama alma maternya dan juga asal Jakarta. Terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, ketika rombongan itu sudah sampai di gunung, mereka mendirikan tenda. Namun dari awal juga sudah disepakati tuh bahwa rombongan ini tidak akan menuju sampai puncak. Jadi mereka hanya ingin mungkin di pertengahannya saja. Nah, malam itu mereka habiskan malam seperti pemuda-pemuda yang wisata pada umumnya. Yang minum-minum, tertawa-tertawa, nyanyi-nyanyi, ya bakar-bakar makanan. Pokoknya semua itu diciptakan agar suasana seru dan asik tentunya. Serta tidak lupa juga mereka bermain games. Nah, permainan demi permainan mereka lewati. Hingga sampai saat pada permainan Truth or Dare. Itu dilakukan menggunakan botol tuh. Botol yang diputarkan dan aturannya simpel sebenarnya. Jika botol itu menunjuk salah satu orang, maka orang itu harus menjawab pertanyaan dengan jujur. Dan pertanyaannya diberikan oleh pemain yang lain. Tapi jika tidak mau menjawabnya jujur atau tidak mau menjawab, maka harus rela wajahnya dicoret menggunakan spidol yang sudah disiapkan ketika hendak ingin pergi ke gunung. Nah, di tengah asik dalam permainan,
seorang perempuan bernama Ririn mendapat pertanyaan tuh dari Robi. Ia tertunjuk oleh botol dan sebutlah salah satu temannya itu Robi memberikan pertanyaan yang nyeleneh. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Rin, apa yang kamu paling takutkan? Di sana sambil dengan suasana yang riang, Ririn menjawab dengan canda. Aku takut kalau aku mati, aku gentayangan menggentayangi kalian semua. Jawab Ririn, disambut dengan gelak tawa dari semuanya. Setelah itu, ada pertanyaan lagi dari satu orang temannya yang laki-laki, kita akan sebut saja Akmal. Pertanyaannya adalah, kalau kamu udah jadi hantu dan hantu gentayangan, siapa yang bakal kamu teror pertama kali, Rin? Semuanya juga tertawa dan Ririn menatap Arya. Dan seketika itu, jawab Ririn, semua kembali lagi tertawa dengan mengejek-ngejek dan menakuti Arya tanpa mengetahui hal itu merupakan firasat atau tanda yang akan menjadi petaka bagi mereka. Setelah permainan selesai, mereka tertidur lelap. Nah, tendanya itu diplot 4 tenda. Jadi tenda yang satu itu 3 orang perempuan tuh berada di tengah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tenda. Yang di tengah salah satunya adalah tenda perempuan yang diisi oleh Ririn dan 2 orang temannya, kita sebut saja Hasna dan Mia. Satu tenda lagi 3 orang, yaitu Robi, Santoso, dan Akmal. Yang satu lagi sebelah kanan, yaitu ada 2 orang laki-laki, kita sebut saja Heru dan Arya. Dan sebelah kiri ada satu tenda lagi, yaitu Yusuf dan Malik. Seketika malam mulai tiba dan semakin dingin, bahkan menyelinap dan menusuk ke kulit mereka di balik celah-celah yang menutupi di tubuh. Lalu disertai kabut tebal yang turun menutupi pandangan. Sangat tebal sekali. Nah, pada sekitar pukul 11:30 malam, Heru meminta Arya agar diantarkan ke sungai. Nah, terdengar mengetahui akan ke sungai, Santoso pun ikut untuk kencing. Mungkin dikarenakan cuaca yang sangat dingin, suhu yang sangat dingin, mereka menggigil sehingga berniat untuk kencing di sungai. Dan sungai itu sebenarnya letaknya tidak jauh dari tenda. Tapi karena suasana yang hening dan sangat sunyi, mereka pun berpikir 2 kali untuk pergi sendiri. Nah, sebenarnya Arya pun merasa takut jika pergi keluar tenda, karena ia merasa ada yang aneh dengan malam itu. Tapi karena ia bertugas menjadi tour guide, Arya memaksa keberaniannya untuk mengantarkan mereka, ditemani dengan headlamp dan senter penerangan dari Heru. Langkah demi langkah mereka lakukan untuk menuju pergi ke sungai. Namun di tengah perjalanan,
sontak mereka terhenti, sekaligus tertegun saat mendengar suara tertawa seorang perempuan yang terdengar cukup jelas. Yang setelah diselidiki berasal dari belakang pohon-pohon yang hendak dilewati. Bahkan bukan cuma suara tertawa, namun juga terdengar sedikit suara alunan gamelan yang mendayu-dayu. Arya yang kala itu berada di depan berhenti dan menghela napas dengan terburu-buru karena ia menahan rasa takut. Namun Arya tidak berbicara atau keluar salah satu kata-kata apapun. Mereka bertiga celingukan. Lalu Arya mengisyaratkan dengan kepala menoleh untuk kembali ke tenda. Mungkin seperti itu ya. Heru mengambil keputusan untuk lari ke tenda dengan membawa senter. Sedang Santoso memegang tangan Arya sambil berlari pula tergesa-gesa. Arya dan Santoso berlari terbirit-birit tanpa berkata apapun. Lalu di tengah pelariannya untuk menuju ke tenda, di tengah tergesa-gesanya ia lari menuju ke tenda, ia berpas-pasan dengan Akmal dan Robi yang berjalan dengan tenang menuju ke sungai. Tapi entah kenapa mereka berdua berjalan begitu saja dengan tatapan kosong dan tanpa menyapa Arya dan Santoso yang ada di depannya. Tapi begitu pula dengan Arya dan Santoso. Karena mungkin takut setengah mati karena telah mendengar suara ketawa dan gamelan tadi. Arya dan Santoso di pikirannya mungkin hanya ingin menuju tenda dengan cepat daripada mendapatkan suatu hal yang aneh. Jadi ia tidak menggubris Akmal dan Robi yang lewat jalan begitu saja. Ia juga tidak menyapanya. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka atau yang ada di pikiran Arya dan Santoso kali itu. Sesampainya di tenda, Arya mengantar Santoso masuk ke tenda. Namun keanehan terjadi saat mereka ternyata melihat Akmal dan Robi yang masih tertidur lelap dengan sleeping bag-nya di tendanya. Lantas pertanyaannya, yang berpapasan dengan Arya dan Santoso itu siapa? Nah, Arya dan Santoso saling bertatapan kosong dan mengisyaratkan bahwa ada hal mistis dan aneh ya yang terjadi. Mereka berdua pun pergi ke tenda di tempat Arya dan Heru, yang mendapati Heru duluan yang ada di tenda dan mendapati ia ketakutan setengah mati sambil tiduran ditutupi sleeping bag-nya dan terdengar siulan-siulan dari bacaan doa yang ia ucapkan. Nah, kali ini Santoso terpaksa harus ikut tidur di tenda Arya dan Heru karena takut dan hendak ingin menenangkan diri bersama karena mereka telah merasakan peristiwa aneh tadi. Sedangkan Robi dan Akmal, teman tidur daripada tenda Santoso, itu sudah tertidur semuanya. Jadi mungkin ia ingin ditemani oleh Arya dan Akmal, Arya dan Robi maksudnya. Oke. Dan tidak lama setelah itu terdengar suara Ririn yang memanggil Arya. Di situ Ririn memanggil Arya karena kedinginan dan hendak mencari mantelnya yang dititipkan di tas Arya. Terdengar suara Ririn memanggil, "Ya, Arya."
Aku mau ambil mantelku dong. Dingin banget nih, ucap Ririn sambil tangannya itu gerasak gerusuk di luar tenda daripada Arya. Suara Ririn sebenarnya cukup mengagetkan mereka juga. Pas pertama kali Ririn mengucapkan ya Arya, mereka kaget. Nah, namun hal itu mencairkan suasana ketegangan yang ada di dalam tenda karena mereka tidak mau terlihat ketakutan sehingga bisa merusak pengalaman mendaki Ririn, pikir mereka. Nah, setelah itu Arya pun bergegas mencari mantel tersebut dalam tasnya. Namun keanehan berikutnya pun terjadi. Mantel Ririn tidak ditemukan di dalam tas Arya. Padahal ia sudah memasukkan mantel Ririn ke dalam tas Arya. Lama dicari, Ririn pun semakin gusar dan tak tahan dengan dinginnya malam itu. Ririn pun kelabakan ngomel kepada Arya, layaknya customer yang menemukan kecoa di dalam piring makanan dan mengadu pada manajer restoran. Ririn sempat ditawarkan untuk menggunakan mantel milik Arya terlebih dahulu untuk menggantikan mantel miliknya. Namun Ririn ngotot menginginkan mantel yang dia titipkan pada Arya. Ririn berkata, "Lo tahu nggak? Itu tuh punya bokap gua. Kalau tahu gini, gak bakal gua titipin lo. Mikir dong, gua bayar juga lo buat lancarin acara, tapi malah ngehambat acara gini. Bego banget sih lo." Di sana suasana semakin keruh dalam pikiran Arya. Omelan Ririn demi omelan membuat teman-teman yang tidur di tenda-tenda yang lain terbangun. Dan semuanya ikut mencari mantel tersebut. Lalu dilanjutlah omelan-omelan Ririn. "Masalahnya gue percaya titip di lu. Lu malah ilangin. Kalau tuh mantel gak balik, habis gue dimarahin bokap. Apalagi gue belum bilang pinjem mantel itu lagi ke bokap." Setelah melakukan negosiasi panjang, akhirnya Ririn pun mau memakai mantel milik Arya terlebih dahulu. Karena malam sudah mulai berlalu menjadi semakin dingin dan pencarian mantel pun disepakati untuk dilanjutkan esok hari. Nah, bagaimana kisah selanjutnya tentang pencarian mantel Ririn? Pasti penasaran kan? Apakah ada kejanggalan dan keanehan lagi terjadi atau kebahagiaan yang akan datang? Pasti tidak mungkin, karena ini adalah cerita mistis. Jadi, silakan tunggu part 2-nya di Pulang Agenda di segmen Agenda Story.